Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang tampak bersinar bahagia seiring bertambahnya usia, sementara yang lain terlihat lelah oleh hidup? Bagaimana jika kukatakan rahasianya bukan soal bekerja lebih keras atau mengejar lebih banyak, melainkan melepaskan? Ya, semakin malas kamu terhadap hal-hal tertentu, semakin banyak kedamaian dan kebahagiaan yang bisa kamu temukan di masa tua. Di video ini, kita akan menyelami 5 hal mengejutkan yang, jika kamu berhenti berusaha terlalu keras, bisa mengubah hidupmu jadi lebih bahagia dan bermakna. Tetap ikuti sampai akhir karena yang terakhir mungkin adalah kebenaran paling membebaskan yang pernah kamu dengar. Mari kita jelajahi bagaimana melakukan lebih sedikit bisa membawa lebih banyak. Percayalah, kamu akan ingin menyaksikan ini sampai tuntas. Pembuka ini membangkitkan rasa ingin tahu penonton dengan mempertanyakan pengamatan umum, membalik ekspektasi dengan sudut pandang malas, dan menjanjikan wawasan berharga yang mengubah hidup dengan sedikit godaan tentang poin terakhir agar mereka tetap tertarik. Skrip selanjutnya bisa mengalir alami dari sini. Nomor 1. Semakin malas kamu memikirkan pendapat orang lain, semakin bahagia kamu. Seiring waktu berlalu, kamu mulai menyadari bahwa kekhawatiran tentang apa yang dipikirkan orang lain tentangmu tak pernah sebanding dengan stresnya. Saat muda, kamu mungkin menghabiskan waktu dan tenaga untuk memenuhi ekspektasi, mencari persetujuan, atau menghindari penilaian. Tapi seiring bertambahnya usia, kamu melihat bahwa orang-orang terlalu sibuk memikirkan hidup mereka sendiri untuk mengamati hidupmu. Semakin banyak usaha yang kamu curahkan untuk menyenangkan orang lain, semakin lelah kamu jadi. Sebaliknya, begitu kamu melepaskan beban ini dan menjadi malas mengkhawatirkannya, kamu menemukan kedamaian yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Bayangkan ini. Pernahkah kamu melihat lansia yang hidup sesuai keinginannya tanpa peduli tren, status, atau gosip? Mereka mengenakan pakaian nyaman, bicara apa adanya, dan membuat keputusan berdasarkan apa yang membahagiakan mereka, bukan apa yang dipikirkan orang lain. Bagian terbaiknya, mereka tak membawa beban ekspektasi yang tak perlu. Itulah kebebasan yang datang bersama usia, dan semakin cepat kamu menerimanya, semakin banyak kebahagiaan yang kamu miliki. Tentu, ini bukan berarti tak peduli atau mengabaikan perasaan orang tersayang. Ini hanya berarti menyadari bahwa terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain adalah siklus tiada akhir yang menguras tenagamu. Bayangkan bebas dari itu, menikmati hari-harimu tanpa ragu pada setiap pilihan karena apa yang mungkin dikatakan orang lain. Disitulah kebahagiaan sejati dimulai. Nomor 2, semakin malas kamu memaksakan hubungan, semakin bahagia kamu. Di masa muda, kamu mungkin percaya bahwa mempertahankan hubungan, entah persahabatan, ikatan keluarga, atau cinta, memerlukan usaha terus-menerus, meski itu membawa lebih banyak stres daripada sukacita. Kamu menghubungi, mencoba memperbaiki, dan bertahan, meski kamu merasa hubungan itu sudah selesai. Tapi seiring waktu, kamu mulai melihatnya berbeda. Semakin kamu memaksakan hubungan yang tak ditakdirkan bertahan, semakin lelah kamu jadi. Saat kamu melepaskan kebutuhan untuk mempertahankan semua orang dalam hidupmu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai menghargai orang-orang yang tetap ada secara alami. Alih-alih menghabiskan tenaga pada mereka yang tak menghargaimu atau membawa hal negatif, kamu mulai mensyukuri mereka yang hadir tanpa paksaan. Kamu berhenti mengejar orang yang tak membalas usahamu, dan dengan itu, kamu memberi ruang bagi hubungan sejati untuk berkembang. Pikirkan ini. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana beberapa orang paling damai di usia tua bukan mereka yang dikelilingi banyak orang, tapi mereka yang dikelilingi orang yang tepat? Mereka tak membuang waktu pada pertemanan dangkal atau usaha sepihak. Sebaliknya, mereka menikmati kebersamaan dengan yang benar-benar peduli. Saat kamu berhenti berlebihan hanya untuk menjaga hubungan tertentu tetap hidup, kamu menyadari betapa ringannya hidup terasa. Ini bukan berarti menutup orang atau menghindari hubungan sama sekali. Ini hanya berarti menyadari bahwa tak semua ikatan ditakdirkan abadi, dan itu tak apa. Orang yang tepat akan tinggal, dan kamu tak perlu lelah membuktikan nilaimu pada mereka. Saat kamu jadi malas memaksakan hubungan adalah saat kamu memberi ruang bagi yang membawa kebahagiaan. Nomor 3, semakin malas kamu mencoba mengubah orang lain, semakin bahagia kamu. Sepanjang hidupmu,
Kamu mungkin merasa bertanggung jawab untuk membimbing orang ke arah yang benar, memberi nasihat, memperbaiki kesalahan, atau membuat orang lain melihat dari sudut pandangmu. Mungkin kamu ingin anakmu membuat pilihan lebih baik, temanmu melihat logika, atau pasanganmu mengubah kebiasaan tertentu. Tapi ini kebenaran pahit yang baru jelas seiring usia. Orang tak berubah kecuali mereka mau. Semakin kamu mendorong, semakin banyak perlawanan yang kamu hadapi, dan pada akhirnya, semua usaha itu hanya membuatmu lelah. Di titik tertentu, kamu menyadari bahwa mencoba mengubah orang lain seperti berteriak melawan angin. Itu menguras tenaga, tapi tak membawamu kemanapun. Kamu bisa memberi nasihat, dukungan, dan berbagi pandanganmu, tapi jika seseorang tak siap berubah, mereka tak akan melakukannya. Begitu kamu menerima ini, hidup jadi lebih mudah. Kamu mulai fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Pilihanmu, reaksimu, dan kedamaianmu. Pikirkan orang-orang dalam hidupmu yang paling membuatmu frustrasi. Mungkin kamu mencoba meyakinkan mereka untuk lebih menjaga kesehatan, lebih bertanggung jawab, atau menangani sesuatu berbeda. Dan mungkin, meski semua usahamu, tak ada yang berubah. Tapi saat kamu berhenti membawa beban itu di pundakmu, rasa bebas mengikuti. Kamu tak lagi frustrasi atas hal yang bukan tanggung jawabmu untuk diperbaiki. Orang paling bahagia di usia tua adalah mereka yang paham fakta sederhana ini. Setiap orang punya perjalanannya sendiri. Kamu tak bisa memaksakan kebijaksanaan pada seseorang, tak bisa mempercepat pelajaran mereka. Kamu hanya bisa memberi contoh dan membiarkan mereka sampai pada kesadaran mereka sendiri di waktu mereka. Saat kamu berhenti mencoba mengubah orang lain adalah saat kamu merebut kembali kebahagiaanmu. Nomor 4, semakin malas kamu mengejar orang yang tak menghargaimu, semakin bahagia kamu. Ada saat dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa tak semua orang ditakdirkan tinggal. Persahabatan memudar, hubungan berubah, dan anggota keluarga menjauh. Mungkin kamu menghabiskan bertahun-tahun jadi orang yang selalu menghubungi, yang selalu membuat rencana, atau yang mencoba menyatukan segalanya. Tapi seiring waktu, kamu mulai melihat sesuatu dengan jelas. Jika kamu harus mengejar seseorang hanya untuk menjaga mereka dalam hidupmu, mereka tak pernah benar-benar ada sejak awal. Dalam kobaran liar nan tak terkendali dari masa muda, kita tersandung pada keyakinan rapuh namun membara bahwa hubungan, helai tipis koneksi manusia, bisa diikat erat hanya dengan usaha penuh napas. Kita meyakinkan diri, dengan jantung berdegup bagai genderang perang, bahwa jika kita merentang lebih jauh, mendorong lebih keras, mengorbankan lebih banyak, dunia akan tunduk pada kehendak kita. Kita menekan nomor hingga jari gemetar lelah, menempuh jarak sepinan luas untuk mengetuk pintu yang jarang terbuka lebar, mencurahkan setiap tetes jiwa pada hadiah waktu, kata, dan perhatian. Semua dalam harapan berkilau nan putus asa bahwa cinta, kesetiaan, dan rasa memiliki bisa dipatri abadi. Kita jadi arsitek patah hati kita sendiri, membangun jembatan menuju jiwa-jiwa yang berdiri di tepi jauh, memandang ke lain arah. Namun bagaimana tahun-tahun, guru tegas nan lembut itu, menerjang bagai badai untuk menghancurkan ilusi rapuh itu. Pengalaman membentang kebenaran mentah nan tak kenal ampun. Mereka yang benar-benar memelukmu dalam hati mereka, yang melihatmu sebagai rasi bintang berharga, akan meraih balik tanpa cambuk di tumit. Mereka akan memanggil melintasi sunyi terdalam, suara mereka bagai tali penyelamat di kehampaan. Mereka akan tiba di ambang pintumu dengan tangan terbuka, bukan karena kau memohon, melainkan karena jiwa mereka berdendang selaras denganmu. Dan yang tak melakukannya? Mereka telah lama tergelincir dari genggamanmu bagai pasir, melayang ke kabut jauh sebelum mata berairmu menelusuri garis pudar mereka. Saat kau akhirnya melepaskan tangan yang pegal dan meninggalkan pengejaran, pergeseran dahsyat menyala, kedamaian begitu luas, begitu cemerlang, terasa bagai langit terbelah usai malam tak berujung. Tak lagi kau tersarup di bawah kuk menghancurkan jiwa dari pengabdian sepihak, ikatan parasit yang menyedot vitalitasmu hingga kau jadi cangkang kosong dirimu sendiri. Hilang sudah siksa panggilan tak terjawab, gema hampa dari isyarat tak terbalas, cengkeraman tiada henti di inti dirimu. Mengapa mereka tak melihatku? Mengapa mereka tak memilihku? Dalam penyerahan indah itu, kau merebut kembali kuasamu, mengarahkan energi membaramu pada segelintir suci yang bertemu di tengah jalan, yang memilihmu bukan karena kewajiban, melainkan ikatan diam nan ganas.
Beberapa akan selamanya mengorbit bintang egois mereka. Mata mereka buta pada cahayamu. Yang lain hanya memanggil saat sumur mereka kering. Rasa syukur mereka bagai bayang sekejap. Dan ada yang menginjak kebaikan lembutmu dengan sepatu ceroboh, tak pernah menoleh. Tapi saat kau hentikan pengejaran panik, keajaiban terbentang bagai fajar memecah medan perang, yang tepat bertahan. Mereka yang memantulkan nilaimu dalam tatap teguh mereka, yang menenun tawamu ke hari-hari mereka, dan yang memeluk air matamu seolah milik mereka sendiri. Mereka tinggal, bukan karena kau rantai, melainkan karena mereka mau. Dan yang memudar ke kabut, mereka tak pernah jadi milikmu untuk digenggam, tak ditakdirkan menambatkan hati liar nan bersinar milikmu. Nomor 5, semakin megah dan berani kau malas bergulat dengan kendali arus liar kehidupan, semakin jiwa melambung ke tarian sukacita tak terbatas. Ada pembebasan ganas nan memabukkan yang mengalir di nadimu saat kau terbangun pada kebenaran tak tergoyahkan ini. Tak setiap sudut alam semesta luas ini tunduk pada perintahmu, pun tak seharusnya. Di hari-hari gegabah dan keras kepala masa muda, kau mungkin membakar tahun, bahkan dekade, berpegang pada kendali dengan desperasi yang nyaris obsesi. Kau memahat kariermu jadi monumen menjulang, setiap sudut dipoles setajam silet, hanya untuk menyaksikannya goyah di bawah kekuatan tak terduga. Kau mengatur detak setiap hubungan, menyusun dialog dalam pikiran, menarik tali agar pertunjukan boneka tetap hidup, hanya untuk menemukan benang-benang itu terkoyak di genggamanmu. Kau bahkan berperang melawan cermin persepsi orang lain, memelintir diri jadi simpul agar memantulkan versi yang mereka tepuk, hanya untuk sadar mata mereka telah memandang ke lain arah. Tapi saat waktu mengukir kebijaksanaan perak ke tulangmu, wahyu menerjang bagai ombak besar. Seberapa ganas kau mencakar, beberapa angin akan selalu menderu di luar jangkauan, beberapa sungai akan mengukir jalurnya menembus batu. Dan oh, betapa lega yang menakjubkan itu, betapa mulianya jiwa terlepas. Semakin sedikit kau melawan kekacauan, semakin hati terbentang ke kebahagiaan hidup nan tak tertahan. Berhenti dan renungi samudera waktu yang kau sia-siakan, malam tak tidur bergulat dengan bayang yang tak bisa kau jinakkan. Kau petakan sebuah acara hingga bisikannya yang rapuh. Duduknya, waktunya, kedip setiap lilin, hanya untuk angin nakal menghamburkan rencanamu bagai abu. Kau curahkan suaramu ke telinga orang tersayang, simfoni permohonan dan logika. Merindu mereka melihat dunia lewat mata lelah nan penuh harap milikmu, hanya untuk bertabrakan dengan benteng tak tergoyahkan dari kebenaran mereka. Kau berdiri berjaga atas ketidakpastian esok, pikiranmu medan perang penuh, bagaimana jika seolah khawatir bisa menulis ulang bintang, namun fajar tetap menyingsing tanpa perubahan, mengejek kewaspadaanmu. Kendali adalah sirene kejam, memikat kita dengan janji tatanan, hanya untuk menenggelamkan kita di arusnya. Tapi saat kau biarkan ia lepas dari jari, saat kau lempar ke angin bagai surat cinta usang, hidup melembut jadi pelukan pemaaf nan lembut. Menua dengan anggun bukan soal merantai dunia pada kehendakmu, ini soal melepaskannya, membebaskan diri dari beban yang tak kau peroleh. Ini menanggalkan mantel ekspektasi yang mencekik, duri penyesalan tajam yang menusuk kedamaianmu, mitos melelahkan bahwa kau harus memahat setiap momen jadi marmer sempurna. Kesempurnaan adalah dusta, hantu yang hancur di sentuhan ringan, dan semakin kau gulatkan hidup ke sangkar kaku, semakin kau tempa penjara keputusasaanmu. Pernahkah kau bertemu para tetua bersinar itu? Wajah mereka terukir cerita, mata mereka bercahaya dengan ketenangan diam nan tak tergoyahkan. Mereka bukan yang mengamuk melawan pasang, meninju pantai dalam perlawanan sia-sia. Tidak, mereka telah menguasai seni suci menyerah, menyambut pasang surut liar hidup dengan tangan terbuka, menolak membiarkan cangkir tumpah, kereta terlambat, atau rencana tersesat merenggut ketenangan susah payah mereka. Mereka tak sia-siakan percikan menyala mereka pada pertempuran yang tak bisa dimenang. Mereka tak biarkan badai sepele hari mencuri sinar dari jiwa mereka. Mereka temukan kebenaran setua gunung. Kebahagiaan tak bersemi dari membengkokkan alam semesta pada kemauanmu, ia terbentang dari merangkul keindahan mentah nan liar miliknya. Saat kau hentikan usaha mengikat setiap helai eksistensi, kau melangkah ke dalam ekstase berdenyut hidup hanya untuk ada. Saat ini berkilau bagai permata langka tak terpotong, tak ternoda oleh gatar resah akan apa yang ada di balik cakrawala. Kemunduran kehilangan racunnya, sengatnya tumpul oleh kepercayaan tenang yang berbisik, semua terungkap sebagaimana mestinya.
hadiah termanis dari semua? Kau akhirnya, sepenuhnya, megah bernapas. Setiap tarikan napas adalah kidung pada kebebasan melepaskan. Di ujung jalan panjang berliku yang kita sebut hidup ini, kebahagiaan di senja hari tak ditempa dalam tungku kerja keras tak henti, perjuangan tanpa akhir, atau lari cepat untuk mengungguli waktu itu sendiri. Ia ditenun dari keberanian lembut namun tegas untuk melepaskan, melonggarkan genggaman pada kendali, melembutkan langkahmu, membiarkan sungai hidup mengukir jalurnya sendiri yang kasar namun indah melalui belantara hari-harimu. Kebenaran mendalam yang mengguncang jiwa adalah ini. Semakin berani kamu malas pada hal-hal yang tepat, berkomitmen berlebih pada janji kosong yang menguras semangatmu, tenggelam dalam arus bawah kekhawatiran yang berputar, mengejar tepuk tangan sekejap dari orang asing, membungkuk di bawah beban persetujuan setiap bayang yang lelet, atau menjinakkan kekacauan hidup yang tak terkendali. Semakin dunia berseri dengan kedamaian begitu dalam, begitu cemerlang, terasa seperti pulang ke rumah. Waktu, sang pematung sabar itu, mengukir kebijaksanaan bercahaya ini ke tulangmu, berbisik tentang rahasia setua bintang. Sukacita bukan soal menumpuk lebih banyak di pundakmu yang lelah. Ini soal melepaskan apa yang meredupkan cahayamu, yang mencekik napasmu, yang tak lagi berdansa dengan irama jiwamu. Saat kau lepaskan sulur-sulur stres yang mencekik, sulur merambat yang melilit hatimu, kau mengukir ruang suci, tempat perlindungan di mana harta sejati berakar. Saat kau hancurkan baju zirah rapuh dari ekspektasi orang lain, pelat dingin tak fleksibel yang menekanmu jadi bentuk yang tak kau pilih, kau beri ruang bagi kebenaran liar dan tak jinak milikmu untuk berseri. Saat kau lepaskan beban melelahkan dari kewajiban yang tak bermanfaat, bagi dirimu, bagi yang kau cintai, bagi alam semesta itu sendiri, kau temukan ringannya yang terasa seperti terbang. Sukacita terbentang dalam gemerisik pelan angin pagi lewat jendela terbuka, dalam bobot lembut tangan orang tersayang di genggamanmu, dan dalam keajaiban sederhana detak jantungmu bergema di keheningan. Rasa syukur membuncah dalam hadiah paling sederhana. Seteguk kopi, senyum sekilas, sinar emas matahari di lantai usang. Dan kedamaian, dalam, tak tergoyahkan, menggetarkan jiwa, bersemi di luar jangkauan pujian luar, di luar gemuruh dunia yang menuntutmu buktikan nilai dirimu. Maka berhentilah, wahai yang tersayang, dan arahkan pandanganmu ke dalam. Di mana kau masih berpegang terlalu erat, buku-buku jari memutih karena tekanan? Apakah kau mengikat diri pada tugas lahir dari rasa bersalah, rantai ditempa dari rasa kewajiban yang keliru? Apakah kau bergulat dengan bayang yang tak bisa kau geser, menuang cahayamu ke kekosongan yang menolak memantulkannya? Apakah kau masih membungkuk di bawah tatapan orang lain, punggungmu melengkung di bawah kuk yang tak pernah jadi milikmu, ketimbang bangkit menyambut lagu ganas nan indah dari keberadaanmu? Mungkin sudah waktunya, waktu untuk mundur dari kericuhan, tarik napas panjang bergetar yang mengisi paru-parumu dengan kemungkinan, dan beri dirimu izin indah nan revolusioner untuk jadi lebih malas dengan cara yang membebaskan semangatmu dan membakar hatimu dengan kebebasan. Terima kasih telah menapaki jalan berlikunan ajaib ini bersama kami hari ini. Kehadiranmu di sini adalah hadiah tak ternilai, percikan yang menerangi jalan kami, dan kami akan sangat gembira, sungguh, sangat gembira, mendengar gema jiwamu. Tinggalkan komentar di bawah, lentera di senja. Bagikan satu wawasan berkedip yang menggetarkan hatimu hari ini, satu bara kebenaran yang akan kau bawa ke depan. Dan bagaimana kau akan menenunnya ke dalam permadani hidupmu yang kaya dan berantakan. Suaramu adalah harta, benang yang menyatukan kita. Setiap kata yang kau tawarkan membakar api kami, mengangkat semangat kami, dan mengingatkan kami mengapa kami curahkan hati ke ruang ini. Jika perjalanan ini beresonansi denganmu, jika ia membangkitkan sesuatu yang lembut, ganas, atau bersinar di dadamu, silakan beri suka, berlangganan, dan sebarkan kepada seseorang yang membutuhkan kehangatan, tantangan, atau cahayanya. Dukunganmu adalah detak jantung usaha ini, angin di bawah sayap kami, memberdayakan kami untuk mencipta lebih banyak cerita, kebenaran, dan momen inspirasi untuk membimbingmu, mengangkatmu, dan berjalan bersamamu. Terima kasih telah ada di sini, telah meminjamkan waktu dan semangatmu, kami tak sabar bertemu lagi, bergandengan tangan, di bab berikutnya dari petualangan besar nan liar ini. Dan itulah, 5 cara bagaimana melakukan lebih sedikit bisa membawa lebih banyak kebahagiaan seiring kau menua. Ini bukan soal mendorong lebih keras,
ini soal melepaskan apa yang membebanimu. Jadi, apa yang menonjol bagimu hari ini? Apa satu hal yang kau pelajari dari video ini yang siap kau praktikkan dalam hidupmu sendiri? Tulis di kolom komentar di bawah. Kami ingin dengar pendapatmu, dan wawasanmu mungkin saja menginspirasi orang lain. Jika kau nikmati video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa beri suka, bagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami untuk konten lebih banyak yang bantu kau jalani hidup terbaikmu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.